Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Dan tak lupa untuk bersolawat kepadanya agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Azhar MA dan para hadirin sekalian, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua muslim. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya, dan dia langsung yang memberi balasan yang berlipat-lipat ganda. Dikhususkan dengan pintu surga, dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk, tidak akan memasuki surga lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Banyak sekali keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara keutamaan puasa Ramadan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Jika puasa bukanlah sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita, artinya bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka. Akan tetapi amalan puasa itu tersendiri telah diwajibkan atas mereka, yang menandakan bahwa amalan ini sangatlah agung. Dan yang kedua, puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan pengharapan atau pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Muttafaqun alaih. Iman maksudnya beriman dengan Allah dan ridho atas diwajibkan puasa Ramadan. Pengharapan yaitu mengharap balasan dan pahala dari Allah jika seseorang telah yakin dan ridho akan kewajibannya berpuasa, serta tidak benci atas kewajiban puasa Ramadan, yakin terhadap pahala dan ganjaran yang akan didapatkan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Yang selanjutnya ialah bahwa pahala puasa yang tidak terikat dengan jumlah tertentu, akan tetapi pahala diberikan kepada orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, semua amalan anak Adam untuknya dan dilipat gandakan setiap satu kebaikan, dianggap 10 kebaikan tersebut dan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Allah berfirman, kecuali puasa, karena amalan itu untukku, dan aku akan membalasnya disebabkan meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, dua kebahagiaan bagi orang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa selama menahan nafsu, lapar, dan dahaga sehari penuh, dan kebahagiaan ketika menjumpai Allah di akhirat dengan dimasukkannya ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, untuk orang yang berpuasa dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika menemui Tuhannya. Hadis muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima adalah bahwa amalan puasa memberikan syafaat kepada yang mengamalkannya, seperti Al-Quran yang memberi syafaat di akhirat kepada orang yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran memberikan syafaat bagi seseorang hamba yang pada hari kiamat. Berkata, wahai Rabb, aku telah menahan
dari makanan dan syahwat, maka berikanlah syafaat. Al-Quran berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berilah syafaat. Rasulullah SAW berkata, maka keduanya memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Al-Hakim. Inilah 5 keutamaan puasa Ramadan, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan amalan puasa. Dengan diwajibkannya amalan-amalan, bukan saja memberikan pahala bagi kita, bahkan menjadikan kita sebagai makhluk yang utama dan penuh dengan masa depan yang cerah. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang taat dan ridho dengan semua keputusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cuma inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada hadirin sekalian saya bermohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.